Bapak Ibu sekalian yang terhormat, tadi aturan tentang Bapepti mengenai cryptocurrency sudah dipaparkan di Kementerian. Kemudian Pak Ali juga sudah menyampaikan tentang berbagai potensi. Ada 10 pekerjaan yang siap Bapak kembangkan, Ibu kembangkan untuk menjadi generasi yang maju tentang blockchain. Ketika pertama kali kami menangkap bahwa ini adalah salah satu upaya untuk mengembangkan Pi di Indonesia, pengenalan tentang blockchain di Indonesia, dan kesempatan untuk meraih banyak hal. Di sisi lain tapi ada yang tahu sendiri ya, ada yang itu Pajero atau Bujero, kira-kira gitu ya. Ada, tidak perlu disebutkan, tapi kami yakin bahwasanya program MUR ini kami siasati untuk apa? Kalau tidak ada embel-embel ini, orang Indonesia mungkin tidak akan digunakan. Ingat, tujuan dari PAI adalah ekonomi semua orang, jadi tanpa batas. Biasanya tadi yang disebutkan oleh Pak Pras, Pak Ali, bahwa Bitcoin dimiliki oleh orang-orang tertentu. Siapa memang yang bisa beli 19-20 juta hari ini, zaman pandemi? Betul? PAI adalah milik kita semua. Tanpa ada latar belakang pendidikan, tanpa ada latar belakang status ekonomi, daerah dari mana, PAI untuk semua. Itu tujuannya seharusnya. Oleh karena ini, kesempatan yang baik untuk memaintain. Saya tahu dan saya sadar ketika ada OKB biasanya hal-hal yang tidak penting itu dibeli, betul? Untuk menyelamatkan aset Bapak Ibu sendiri, kami menyemangati beberapa hal. Satu, kalau yang sudah atau belum umroh dan haji, silakan umroh dan haji. Ada kewajiban bagi umat muslim, ketika mampu Anda harus berangkat, maka kami fasilitasi. Setuju? Ingat bahwa Anda sudah kategorinya mampu nanti. Jadi kalau Anda lalai, maka Anda kategorinya ada ya. Anda lalai, maka ada konsekuensi. Oleh karena ini dipaketkan di dalam satu program namanya umroh dan haji. Plus ada bagi yang Nasrani untuk berangkat ke Palestina. Alhamdulillah. Jadi kami kemas. Ini sesuatu yang bisa dicapai manakala semua tadi sudah disampaikan setelah KRC selesai. Kemudian mainan juga sudah selesai, di listing juga sudah beres, dan kemudian kita tinggal memanfaatkan semuanya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian telah memiliki rumah. Tapi seperti tadi, rumah apa yang diidam-idamkan? Mungkin spesifikasi dan standar yang sekarang dengan yang kemarin beda. Kenapa? Karena PAI-nya udah ribuan, tadi saya ada 15.000, ada 21.000, dahsyat. Pak ada pesaing-pesaing nih ternyata, diam-diam. Jadi luar biasa. Oleh karena itu penting bagi kita ada skala prioritas, yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang di belakangnya. Jangan mentang-mentang jadi OKB kemudian lupa data. Yang tidak penting pun dibeli, betul? Banyaklah kita contoh. Nah kemudian bagi yang belum atau yang ingin memiliki rumah, silakan beli rumah.
kemudian yang ingin membeli mobil silakan. Sebetulnya kategori Pajero ini kenapa? Ada yang bertanya, kenapa saya nggak ada Expander, nggak ada Avanza, nggak ada enggak. Kita memang mengajak Bapak Ibu sekalian untuk fokus kepada standar yang high level dulu. Ada cerita nih dari penambang Sukabumi. Sukabumi itu populasinya kurang lebih 3.000 penambang. Di sini ada 10 orang yang datang, yang hadir, luar biasa dari Sukabumi. Bertanya ke saya, Pak, memang mobil itu hanya 2 ya, jenisnya Pajero dan Fortuner saja. Memang kenapa? Saya kayaknya nggak mampu Pak beli untuk Fortuner dengan Pajero. Kenapa? Poin saya masih sedikit, jadi saya minta Avanza saja Pak. Iya, serius. Saya cukur habis. Bukan begitu caranya. Anda harus mencari, jangan yang jauh-jauh. Anakku sudah ikutan belum? Belum Pak, ajak. Istrimu udah ikut belum? Belum, ajak. Pamanmu sudah ikut belum? Belum, ajak. Jadi komunitas keluarga dulu. Setelah itu di komunitas level keluarganya menjadi 22. Sekarang apa? Pak, mobilnya rubah. Kenapa? Saya ke Pajero aja Pak. Yakin? Yakin Pak. Berapa poinnya? Pokoknya udah lebih lah pokoknya. Jadi kenapa standarnya ditinggikan? Agar Bapak Ibu sekalian termotivasi untuk berupaya dan mengejar target. Kalau tidak, hidup ini ada target. Kalau tidak, maka Anda akan menikmati apa yang didapat sekarang. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memasang target di high level dulu. Kalau misalnya toh sudah berupaya, kemudian kita tidak bisa mendapatkannya, hanya segitu kemampuannya, ya sudah. Tapi upayanya sudah. Untuk mencapai itu upayanya sudah. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat berapa banyak yang sudah masuk per jam ini. Ini live ya datanya melalui Google. Berapa yang memesan mobil? Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya di Telegram seperti tidak ada yang ngurusin, bukan begitu. Ini totalnya luar biasa, hampir 6.000 unit. Dan kami sudah komunikasi ke Mitsubishi dan Toyota, ternyata tidak sebanyak itu. Saya bilang, Pak, ketika saya tinggal di Thailand, itu ada pabrikasi di sana. Kenapa tidak diambil dulu aja stok yang dari sana kalau di Indonesia tidak ada? Oh iya, ya. Karena ini jumlahnya massal. Yang dulu digadang-gadang bahwa KYC itu dilakukan secara parsiali, tidak gradually, tapi sekarang dirubah menjadi gradually. Artinya semuanya berarti sekarang serentak. Kalau serentak kemudian menjadi mainnet, berarti kan pemasangan ini juga harus ready, betul? Lah kalau misalnya ini 6.000 harus disiapkan dalam satu waktu, kemudian kendaraannya Mitsubishi di Indonesia tidak ada, ya saya harus mikir, Pak, Thailand itu produce loh. Kenapa Bapak tidak angkut aja dari Thailand? Misalnya satu kapal diangkut ke sini untuk komunitas pagi ini, kan luar biasa. Oh iya ya, ya alhamdulillah. Jadi ada beberapa orang memang yang tidak suka dengan cara kami. No, silakan Anda tidak suka. Tapi tujuan kami adalah memotivasi bagaimana ekonomi kerakyatan ini dimulai dari individu Pak. Jadi ketika ini ada peluang, maka Anda pun akan terlibat banyak. Di Sukabumi, karena komunitasnya banyak, kami memiliki impian untuk membuat sebuah resort. Mimpinya 200 hektar dan sudah di-plotting areanya di mana. 200 hektar itu menjadi
sebuah komplek tiga kali lipat dari Ancol. Ancol itu 33 hektar ya, jadi kali 3 100 hektar untuk tujuan wisata. Pemiliknya siapa? PAI. Jadi kami ingin menghimpun, jadi ada banyak kesempatan. Saya tadi berdiskusi juga dengan Pak Ali, dengan Pak Pras, dengan Pak Aden, Pak Catpom, Pak. Bagaimana menghimpun kekuatan baru, ekonomi terbarukan di dalam organisasi PAI. Saya memang terlalu banyak melihat peluang bisnis. Ini ada bisnis, ini ada bisnis, ini ada bisnis. Sehingga ini kekuatan yang baru. Kenapa kita tidak memanfaatkan? Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu sekalian tinggal duduk manis. Tiap tahun ada RUPS, nanti bagi-bagi hasil. Jadi tujuan kami menghimpun Bapak itu seperti itu. Sehingga apa yang pernah disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki, jangan Anda bekerja untuk mencari uang, tapi biarkan uang Anda yang bekerja untuk kita. Itu yang kami implementasikan. Jadi mudah-mudahan terselenggara di sana ada integrated ya, PAI apartemen and resort. Kompleknya di sana ada theme park. Ya kita bersaing saja karena ada 3.000 populasi di sana yang pemilik PAI. Saya menganalogikannya sangat gampang Pak. 3.000 punya saudara 20. Satu orang punya saudara 20. Berarti dikalikan 3.000 dikali 20. Berapa tuh? Ayo, berapa tuh? 600. 20.000 20 dikali 3.000 menjadi berapa Mas? 600.000 ya? 600.000 yang datang hanya 30%. Berapa tuh? Dua ribu ya? 2.000 ya? 2.000 tiketnya 50.000. Berapa tuh? Berapa tuh? 100 juta per hari Pak di komplek itu. Itu dari saudara saja. Saudaranya ngajak temennya nggak? Nggak ada. Berapa orang? Kalau 5 kebanyakan, terlalu optimis nih. 2 saja, nggak usah muluk-muluk. Coba dikalikan 50.000 dikali 200 dikali 5 orang kali 3.000. Itu potensial revenue-nya luar biasa. Dan hebatnya lagi, yang rencana kami, ketika itu di dalamnya ada sebuah komplek, Anda punya UKM apa di rumah, silakan masuk di komplek itu, jualan. Jadi semuanya pemiliknya PI, yang jualannya juga PI. Yang punya restoran jualanlah di dalam. WC umum aja cuma dijual. Jadi kami ingin menghimpun seperti itu. Jadi banyak peluang. Silakan, mungkin ada di angan-angan. Oh di daerah saya juga bisa nih kayak gitu. ATM saja. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Kembali lagi ke mobil. Mobil sudah 6.000-an kurang lebih, dan di sini Pajero menempati 51,8% dengan jumlah 3.107, dan kemudian Fortuner 2.504 atau 41,7%. Yang keduanya, di mana ini yang para sultan memang tidak cukup dengan satu mobil,
Jadi dia merasa kurang salah satu, sehingga dia memiliki keinginan untuk memiliki dua. Sehingga ini timbul Pajero dan Fortuner sebanyak 7,9% atau 475. Nah, ketika ditanya ke dealer, Pak itu Pajero ada di dealer? Oh itu bukan Pak, itu bukan soket, itu adalah inden orang yang belum diambil. Loh jadi, ya kalau misalnya Bapak mau dan sebagainya, ya inden juga. Oh, boleh kan kalau itu? Kapan atas nama siapa? Pak pesannya 6.000. Hah? 6.000? Ya kurang lebih gitu. Ah yang benar, ini datanya. Bingung dia. Pak mobilnya juga nggak ada kalau sebanyak ini. Iya, kan gitu gara-gara. Maksudnya dikasih kesempatan bahwa dia juga harus siap-siap. Jadi alertnya dari sekarang agar dia bisa siap-siap. Jadi jangan sampai nanti meledak. Lah kalau misalnya di Jakarta saja nggak kebagian, ya apalagi yang di ujung Pak. Kan ada yang dari Manado tempo hari dari Maluku Pak. Dari Maluku gimana ngirimnya? Nggak usah dipikirin cara ngirimnya. Bapak tinggal tunggu aja. Ada delon kan di sana? Ada. Mitsubishi ada delonnya? Ada. Ya sudah ambil aja di sana. Jadi seperti misalnya gedung apa namanya Bank Mandiri pusatnya ada di Jakarta, kemudian dia tanya Pak ngambilnya harus ke Jakarta di Bank Mandiri Jakarta, di sana ada nggak Bank Mandiri? Ada, ya sudah ngambil di sana aja, ngapain harus ke Jakarta? Dealer juga bisa seperti itu kira-kira. Selanjutnya ini adalah yang daftar umroh dan haji juga ke tanah suci ke Yerusalem dan Vatikan. Ini ada 93,2%, ini 806, ini satu sekian pesawat lebih. Kemudian yang ke Yerusalem ada 6% sebanyak 56 dan ke Vatikan ada 0,3. Nah, ini juga kesempatan ketika Anda mumpung ada kesempatan, ada umur, ada rezeki, maka kewajiban bagi Anda untuk berangkat umroh atau haji. Nah, untuk yang berhaji tidak perlu nunggu 10 tahun, 15 tahun. Anda daftar, Anda clearance, tahun depan dibuka dan musim haji berangkat. Saya boleh cerita ya, ada satu travel agent yang besar sekali, tapi tidak perlu saya sebutkan namanya. Berkarung-karung itu bisa dengan pasportnya untuk umroh dan haji di kantor BI Dolaritas 5 di Jalan Kiai Caringin. Saya sempat kaget. Ini nggak salah. Kenapa? Ini kan gede banget, tapi kok ke kita ya? Ya biarin aja, travel agentnya gede, tapi dia nggak punya izin untuk visanya, kan kita yang pegang dari sebanyak. Nah, loh, berarti ujungnya ke kita juga. Silakan saja Anda buka umroh di mana-mana, tapi ujungnya Anda nggak punya visa ya ke kita juga. Gitu ya, untuk yang umroh dan haji ini ada 806. Kemudian yang ke Yerusalem ada 56 orang atau 6,5% dan ke Vatikan ada 0,3% atau 3 orang. Nah, mudah-mudahan dalam data berikutnya akan terus berkembang dan kemudian datanya terus diupdate. Ini yang melalui Google formulir ya. Yang kalau misalnya yang di listing udah acak-acakan, udah biarin aja. Nanti bingung. Yang resmi itu yang di Google, klik daftar dan itu baru benar. Ngikuti aturan. Kalau enggak, mah silahkan saja. Ada katakan ya katakan. Karena Anda nulis sendiri kan, nggak mau ngikutin acara yang sudah ditentukan. Selanjutnya, untuk masalahnya ini, ketika 864 jawaban ini yang membawa untuk umroh 5 orang itu 117.
Artinya 117 dikali 5. Kemudian yang membawa 4 orang 161. Kemudian yang membawa 3 orang ada 127. Ini yang 1 orang 65. Kemudian yang 2 orang ada 216. Sehingga di total jenderal ini bisa 3 pesawat, Pak. Selanjutnya, biasanya kami kalau rombongan ini, misalnya dari Pak berangkat semuanya umroh, kami biasanya charter pesawat, Pak, yang dialami persis tahun 2014 komunitas pengajian ibu-ibu di Pleret. Tahu Pleret Purwakarta? Itu Pleret Purwakarta itu harus 2 pesawat ya, kita charter Turki Airways, dan yang dari Purwakarta sendiri 2 pesawat dengan menggunakan Saudi Airways. Jadi kita charter. Jadi nggak terpisah. Biasanya kan ibu-ibu suka bawel tuh, wah saya nggak mau pisah dan sebagainya, saya maunya ini bersatu dan sebagainya. Kan saudara saya juga di sini nantinya. Wah kayak gitu. Akhirnya kita samakan dan kita kerjasama dengan Turki Airways. Sejauh ini alhamdulillah hubungannya baik, dan juga dengan Saudi Arabia juga baik, sehingga insya Allah ini akan memudahkan kita untuk mencarter kembali khusus untuk komunitas lain. Amin. Amin. Selanjutnya ini yang menarik. Jadi kenapa sih ada rumah yang dijual dengan harga 500 juta, kemudian ada yang 1 miliar? Ini sebetulnya kelakar, Pak. Yang 1 miliar itu sebetulnya nanti akan dijadikan apartemen, bukan rumah tinggal. Yang manajemennya dikelola oleh manajemen PAI itu sendiri. Kemudian selain rumahnya milik dia, tapi dia juga ada income dari hasil rentalnya. Jadi ada nilai investasi iya, ketika tahun per tahun dia naik, NJOP dan lain-lain, juga bulanannya mendapatkan income dari situ. Nah yang 500 juta adalah 500 juta ini untuk rumah huni. Sehingga ada 2, 1 rumah huni, satunya lagi untuk direntalkan. Aset siapa? Aset apa? Dikelola oleh siapa? Ya komunitas. Komunitas dia. Hasil dari sebagainya, ya bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Apa yang dilakukan oleh apartemen. Tapi bedanya kalau apartemen kan usianya cuma 30 tahun. 30 tahun hangus sudah. Mau diapain lagi? Struktur bangunan kita berapa tahun? 50 tahun ya? 50 tahun ya? 50 tahun harus sudah roboh, udah nilainya udah nol, Pak. Beda dengan tanah. Nah, kita tanah. NJOP naik. Gitu. Jadi ini ada tipe A yang 500 juta ada 311. Kemudian tipe B ini ada 161. 161 dikelola, Pak. 161. Kalau misalnya 1 miliar itu ada kamarnya 3, tinggal 161 dikali 3. Artinya ini jumlah kamarnya sama dengan Hotel Oasis. Jadi apartemen kan dijual bisa per kamar, bisa per studio, bisa per unit rumah. Ya 1 miliar, 1 juta, 1,5 juta laku, Pak, malam. Jadi itulah potensi bisnis di PAI, maka serius nambahnya supaya kita bisa merealisasikan dari A tadi sampai sekarang perjalanan sampai di rumah. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Bila